Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 2023 Sains Data. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Arsitektur dan Sistem Komputer, yakni materi eksternal memori, dengan dosen pengampu Pak Hasanuddin Al-Habib, MSI. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rakan Revaya Dewangga, kemudian M. Raihan Firdaus, Muhammad Alfareza Gobel, dan Lovian Raffi Kurotulain. Nah, sebelum masuk pada materi, mari kita lihat dulu beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada magnetic disk, terus ada RAID, SSD, optical memory, dan magnetic tape. Namun sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu external memory. Jadi external memory adalah eh, bentuk memori berupa perangkat keras atau hardware. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Selanjutnya masuk pada materi pertama, yakni magnetic disk yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya, yakni Rakan. Pengertian magnetic disk. Yang pertama, magnetic disk adalah piringan melingkar yang terbuat dari bahan non-magnetik yang disebut substrat, yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetis. Dulu substrat biasanya terbuat dari bahan aluminium atau paduan aluminium. Namun sekarang substrat sudah terbuat dari kaca, terdiri dari beberapa surface atau permukaan piringan. Yang kedua, cara kerja atau mekanisme. Mekanisme read and write. Data yang disimpan atau direkam dan diambil dalam disk berasal dari kepala disk yang berupa kumparan konduktif. Terdapat dua jenis kepala, yaitu kepala baca read head dan kepala tulis write head. Pada saat berlangsungnya operasi baca ataupun tulis, bagian kepala disk tetap diam dan piringan berputar di bawahnya. Mekanisme write. Mekanisme tulis atau write bekerja menggunakan salah satu sifat listrik, yaitu apabila listrik mengalir pada kumparan maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh kepala tulis memagnetisasi area kecil pada permukaan media perekaman, merekam data dalam bentuk pola magnetik. Mekanisme read. Mekanisme baca atau read terdapat dua metode, yaitu metode tradisional dan metode kontemporer. Yang pertama, metode tradisional, yaitu ketika permukaan disk berputar di bawah kepala baca, medan magnet yang berfluktuasi menghasilkan arus dalam kumparan baca. Pola arus ini diinterpretasikan sebagai data yang direkam sebelumnya. Yang kedua, dalam metode kontemporer, kepala baca menggunakan sensor magnetoresistif atau MR. Perubahan resistensi dalam sensor MR karena perubahan arah magnetisasi media diterjemahkan menjadi sinyal tegangan, yang kemudian diubah kembali menjadi data digital yang dapat dibaca. Organisasi data dan formatting. Organisasi data pada disk magnetik diorganisasikan dalam bentuk trek-trek konsentris di permukaan piringan. Setiap trek memiliki lebar yang sama dengan read and write head. Trek-trek yang berdampingan dipisahkan oleh intertrack gaps atau celah antar trek. Formatting data. Data diatur dalam sektor-sektor. Dalam setiap sektor direkam dalam bentuk pola magnetik yang dapat diinterpretasikan sebagai informasi digital. Setiap sektor biasanya dipisahkan oleh intersektor gaps, celah antar sektor. Sektor dikelompokkan dalam trek-trek dan serangkaian trek pada posisi yang sama pada piringan disebut sebagai silinder. Ini merupakan gambaran dari formatting dan organisasi data dalam disk. Model penyusunan data dengan CAV dan MZR. Dalam CAV, sistem CAV, data disusun pada disk
dalam bentuk sektor-sektor dengan jarak antar sektor yang bervariasi pada setiap track. Ini merupakan contoh dari sistem CAV. Yang kedua adalah MZR. Untuk mengatasi batasan CAV digunakan teknik MZR. Pada MZR, permukaan disk dibagi menjadi beberapa zona konsentris. Bentuk fisik, head motion. Yang kedua adalah head fixed dan head movable. Terus yang kedua adalah disk portability. Yang pertama ada non-removable disk dan removable disk. Yang ketiga ada side yang terdiri dari single side dan double side. Yang keempat adalah platter. Platters ada dua jenis, yaitu single platter dan multiple platter. Yang kelima ada head mechanism yang terdiri dari contact, floppy, fixed gap, aerodynamic gap. Ini merupakan tabel dari typical HDD parameters. Lanjut ke subbab berikutnya, yaitu disk performance parameters. Yang pertama ada seek time. Waktu pencarian adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan lengan disk ke track yang diperlukan. Yang kedua adalah rotational delay. Yang ketiga ada transfer time. Waktu transfer bergantung pada kecepatan rotasi suatu disk dengan cara berikut. T sama dengan B per R kali N, yang dimana T adalah waktu transfer, terus yang B adalah jumlah byte yang akan ditransfer, terus N adalah jumlah byte pada satu track, dan R merupakan kecepatan rotasi dalam revolusi per detik. Dengan demikian, total waktu rata-rata untuk membaca atau menulis T total dapat ditulis dengan T total sama dengan TS plus 1 per 2 R plus B per R kali N, di mana TS adalah waktu pencarian rata-rata. Perlu diingat bahwa pada drive berzona, jumlah byte per track bersifat variabel yang mempersulit perhitungan. Kemudian lanjut ke RAID yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raihan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disk adalah sebuah teknologi dalam penyimpanan data yang digunakan untuk meminimalkan kesalahan pada saat saving atau reading data dengan menggunakan redundancy atau penumpukan data dengan menggunakan perangkat lunak atau menggunakan hard disk itu sendiri. Karakteristik umum dari RAID mempunyai 3 karakter, yaitu RAID merupakan sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai drive logikal tunggal. Yang kedua, data didistribusikan ke seluruh drive fisik array dalam skema yang dikenal sebagai stripping. Dan yang ketiga, kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas atau penggunaan sandi yang menjamin pemulihan data ketika terjadi kegagalan disk. RAID sendiri memiliki berbagai level, yaitu level 0 sampai 6 dan juga level 10. Level 10 ini terdiri dari level 0 plus 1 dan juga level 1 plus 0. Tetapi dalam RAID yang paling sering digunakan hanya 4 level, yaitu level 0, 1, 5, dan 6. Penjelasan RAID level 0 memakai sekumpulan disk dengan stripping di level blok tanpa adanya redundancy. Maka dari itu, ia hanya menyimpan dan melakukan stripping blok data di dalam sejumlah disk. Jadi level 0 ini tidak memiliki redundancy atau semacam duplikat
file gitu. Jika filenya hilang, maka ya hilang semua. Lalu RAID level 1. RAID level 1 menggunakan disk mirroring, yaitu memalsukan atau menduplikat di masing-masing disk. Langkah-langkah ini bisa memberikan peningkatan terhadap kinerja disk, namun jumlah disk yang diperlukan juga berubah menjadi 2 kali lipat. Makanya RAID level 1 ini membutuhkan dana yang sangat mahal. Lalu RAID level 2. RAID level 2 menggunakan teknik akses paralel, di mana semua disk berpartisipasi dalam setiap permintaan I/O, memastikan kepala disk disinkronkan. Mereka juga menggunakan pemecahan data yang kecil seperti byte tunggal atau kata-kata. Namun, di RAID 2 ini juga membutuhkan biaya yang sangat mahal karena memerlukan disk redundant yang sebanding dengan logaritma disk data. Lanjut ke RAID level 3, memakai sekumpulan disk dengan stripping pada tingkat bit dan penggunaan satu disk sebagai parity drive. Parity drive ini digunakan untuk memperbaiki data yang hilang pada saat terjadi kegagalan disk. RAID level 4, memakai sekumpulan disk dengan stripping pada tingkat blok dan menggunakan satu disk sebagai parity drive. Parity drive ini digunakan untuk memperbaiki data yang hilang pada saat terjadi kegagalan disk. Jadi fungsinya RAID level 3 dan 4 ini kurang lebih mirip ya. Lalu RAID level 5, memakai sekumpulan disk dengan stripping pada tingkat blok dan menggunakan satu blok pada setiap drive sebagai parity block. Parity block ini digunakan untuk memperbaiki data yang hilang pada saat terjadi kegagalan disk. Lalu RAID level 6 memakai sekumpulan disk dengan stripping pada tingkat blok, dan menggunakan dua blok pada setiap drive sebagai parity block. Dan parity blocknya juga sama, digunakan untuk memperbaiki data yang hilang pada saat terjadi kegagalan disk. Nah, ini gambar-gambaran dari RAID disk level 0 sampai 6 ya. Ya, selanjutnya pembahasan SSD yang akan dibacakan oleh teman saya Raffi. Selanjutnya SSD. SSD atau Solid State Drive mengacu pada jenis perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash berbasis NAND untuk menyimpan data secara persisten. Perbandingan SSD dengan HDD. Kecepatan. SSD memiliki kecepatan baca dan tulis yang signifikan lebih cepat dibanding HDD. Selanjutnya, perbandingan SSD dengan HDD. Keandalan. Karena SSD tidak memiliki bagian yang bergerak, mereka lebih tahan terhadap goncangan fisik dan lebih sedikit mengalami kerusakan mekanis. Efisiensi energi. SSD mengonsumsi daya yang lebih sedikit dibanding HDD tradisional karena tidak memerlukan motor untuk memutar piringan. Operasi senyap. SSD beroperasi dengan senyap karena tidak ada piringan yang berputar atau kepala baca atau tulis yang bergerak. Ukuran kompak. SSD lebih kecil dan ringan secara fisik dibanding HDD. Produksi panas yang lebih rendah. SSD menghasilkan lebih sedikit panas selama operasi dibandingkan HDD. Organisasi SSD. Selanjutnya optical memory. Pengertian dari optical memory adalah perangkat keras penyimpan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaannya sangat reflektif seperti aluminium. Cara kerja. Pada umumnya, ODD atau Optical Disk Drive memiliki bentuk persegi di mana terdapat tempat untuk meletakkan CD maupun DVD yang digerakkan secara otomatis menggunakan motor. Motor ini akan menggunakan tempat CD dan DVD keluar dan masuk apabila kita menekan tombol open. ODD hanya bisa bekerja jika terhubung dengan daya. ODD bekerja membaca dan menulis data dari dan ke CD maupun DVD melalui sinar laser pada spektrum cahaya mendekati spektrum cahaya dampak. Sinar laser pada ODD memiliki intensitas yang lebih kuat saat digunakan untuk menulis data dibandingkan saat menjalankan fungsi untuk membaca data. Laser ini akan mencetak dan membaca dari kepingan CD maupun DVD yang berputar. Ini adalah produk-produk dari optical disk. Yang pertama CD atau compact disk.
Compact disk merupakan suatu disk yang tidak dapat dihapus yang menyimpan informasi audio yang telah didigitasi. Sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa henti. CD-ROM atau compact disk read only memory, disk yang tidak dapat dihapus untuk menyimpan data komputer. Sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat menampung lebih dari 550 MB. CD recordable merupakan CD untuk penggunaan khusus, biasanya untuk master CD dan foto CD. Lapisan reflektif terbuat dari emas sehingga berwarna kuning. Kapasitas sama dengan CD lainnya. Jadi RW CD Digital Video Rewritables merupakan kreasi CD yang dapat ditulis berulang kali namun belum populer saat ini karena masih relatif mahal. DVD atau Digital Versatile Disc, satu jenis CD yang memiliki bit data lebih kecil, spiral, data yang lebih rapat sehingga kapasitas sangat besar, bisa mencapai 4,7 GB untuk isi tunggal dan berlapis tunggal. Laser optis yang digunakan adalah laser merah yang berukuran lebih kecil dari CD biasa. Kualitas yang dihasilkan juga lebih baik dari CD model lainnya. Selanjutnya DVD-R atau DVD recordable, serupa dengan DVD-ROM. Pengguna hanya dapat menulis ke disk hanya sekali dan hanya satu sisi yang dapat digunakan. Selanjutnya DVD RW atau DVD writable, sama juga serupa dengan DVD-ROM. Pengguna dapat menghapus dan menulis ulang dengan disk secara berulang kali, hanya dapat digunakan satu sisi. Yang terakhir Blu-ray DVD. Blu-ray DVD merupakan high definition video disc yang menggunakan 405 nanometer blue violet laser. Selanjutnya magnetic tape akan dibacakan oleh teman saya Reza. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yakni magnetic tape. Yang pertama, dari pengertiannya, magnetic tape adalah media penyimpanan yang terbuat dari fleksibel polyester, yakni serupa dengan bahan yang digunakan untuk pakaian, yang digunakan untuk merekam dan menyimpan informasi. Tape system menggunakan teknik reading dan recording yang sama seperti disk system. Selanjutnya, mekanisme ada terbagi atas dua. Yang pertama mekanisme read dan write. Yang pertama read, listrik mengalir melalui kumparan yang menghasilkan medan magnet. Pulsa listrik dikirim ke write head dan pola magnet yang dihasilkan direkam pada permukaan di bawahnya dengan pola yang berbeda untuk arus positif dan negatif. Yang kedua mekanisme write. Medan magnet bergerak relatif terhadap sebuah kumparan yang menghasilkan arus listrik di kumparan. Ketika permukaan disk lewat di bawah head, maka menghasilkan arus polaritas yang seperti yang sudah direkam. Struktur head untuk read dalam hal ini pada dasarnya sama dengan write, dan oleh karena itu head yang sama dapat digunakan untuk keduanya. Kepala tunggal seperti yang digunakan dalam sistem floppy disk. Selanjutnya pembahasan tentang layout dan pembacaan. Gambarnya bisa dilihat di samping, di mana head harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi-posisi sektor maupun track. Yang kedua, data yang disimpan akan diberi header, data tambahan yang menginformasikan letak sektor dan track suatu data. Yang ketiga, tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja tanpa bisa diakses oleh pengguna. Selanjutnya, format data. Gambarnya bisa dilihat di sini. Di mana yang pertama, field ID merupakan header data yang digunakan disk drive menemukan letak sektor dan tracknya. Yang kedua, byte SCNCH adalah pola bit yang menandakan awal field data. Yang ketiga, track number mengidentifikasi sebuah track pada permukaan. Yang keempat, head number mengidentifikasi sebuah head. Yang kelima, setiap ID dan data field berisi sebuah error detecting code.
Baik, sekian pembahasan materi dari kami. Semoga materinya bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.